Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk mengagungkan, membesarkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita peringati ini bukan sembarang manusia. Dia manusia besar, nabi besar, rasul terbesar yang dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang banyak penguasa, banyak pemimpin, calon-calon pemimpin yang cuma dibesarkan oleh ormasnya, oleh pengikutnya, simpatisannya, partainya. Justru bukan manusianya yang besar, dosanya yang besar. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka tidak amanah. Mereka berkhianat, menyalahgunakan kekuasaan, hukum saja dipermainkan. Mestinya Gibran itu belum boleh menjadi calon wakil presiden. Kenapa? Umurnya baru 35 tahun. Di Undang-Undang Dasar itu harus 40 tahun. Akhirnya diloloskan oleh MK karena MK-nya masih keluarga, Anwar Usman. Ini makanya hakim masuk neraka semua begitu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul kafirun. Ya, adem banget. Bu, ngantuk, ayo bangkit semangat. Sorga bareng-bareng kita insyaallah, amin. Nih dengerin ayat Quran. Siapa yang menghukum tidak berdasarkan hukum Allah, walaupun Indonesia bukan negara Islam, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Siapa yang menghukum tidak berdasarkan hukum Allah, maka dia orang yang zalim. Siapa yang menghukum tidak berdasarkan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang kafir. Orang fasik, zalim dan kafir tidak akan masuk neraka semuanya. Hakim, jaksa, tidak ada yang masuk surga, neraka semua saudara sekalian. Karena tidak ada hakim-hakim yang memutuskan hukum dengan hukum Islam. Mencuri enak aja, masuk penjara 3 hari keluar. Koruptor miliar-miliaran, cuman pura-pura di penjara, orangnya kelayaban. Banyak begitu kan. Dulu Ahok di penjara, tahu-tahu ada di Bali. Banyak lagi yang lainnya saudara sekalian. Inilah yang terjadi di Indonesia. Makanya besok jangan salah pilih pemimpin. Ya, selamat jalan Habib Ali. Jangan salah pilih pemimpin. Kita salah memilih pemimpin, pemimpin yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran, masuk neraka semuanya kita. Jangan main-main saudara sekalian. Pilih orang yang soleh, orang yang baik, orang yang beribadat, orang yang bisa mencerdaskan bangsa, orang yang bisa menenangkan rakyat, bikin rakyat senang. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum in khauf. Itu syarat presiden juga begitu dalam Undang-Undang Dasar. Presiden harus bisa mencerdaskan bangsa, jangan merubah-rubah hukum. Hukum dirubah-rubah.
Bulan Muharram dirobah, lahir Nabi dirobah. Saudara sekalian, coba 17 Agustus robah, nggak berani dia. Orang pergi haji boleh bulan apa saja, nggak mesti harus bulan haji. Emang haji punya bapak moyang loh. Tuh si Yakut kerjaannya. Pergi haji mau dibuat 106 juta baru bisa berangkat. Akhirnya diperjuangkan oleh wakil-wakil kita sekarang menjadi 56 juta. Itu juga harus antri 25 tahun. Ini besok kalau presidennya nomor 1 Anies Baswedan pergi haji bisa 15 juta, 20 juta sudah sekalian. Amin. Listrik yang 1.300 nggak perlu bayar lagi besok. Kenapa? Negara kita kaya. Kalau Mahfud MD berbicara, satu tambang saja nih kayak nikel diolah oleh kita sendiri, ini ibu-ibu yang hadir satu orang setiap bulan bisa dapat biaya 20 juta. Sekarang habis dimakan sama oligarki semua. Nikel kita harganya mahal, $85, di Cina dibeli cuma $34. Cina yang mendapat keuntungan berapa triliun. Makanya hati-hati, jangan salah milih pemimpin. Kita ini asal dikasih duit aja lupa daratan. Ibu-ibu dikasih jilbab 1, kasih duit 50.000, milih si Panjul, si Peang, si Petot. Baca tuh dalam kitab Nasaihul Ibad, bagian akhir dijelaskan di sana waktu Nabi berbicara dengan iblis. Ya iblis laknatullah, kam ahibba'uka min ummati. Ada berapa kekasih engkau dari umatku? Ada 10. Yang pertama siapa? Al-imamul jairu, pemimpin yang nyeleweng. Tuh temennya set. Karena banyak nggak nyeleweng pemimpin penguasa? Banyak, saudara sekalian. Bocah ingusan dicalonkan jadi wakil presiden. Besok kalau Prabowo setahun stroke mati, naik dia. Ya Allah, 300 juta kurang sedikit punya pemimpin kayak begitu. Ini kan juga gua jadi presiden. Habis gua gorok-gorokin lehernya yang brengsek dari gelian. Ini yang terjadi. Mereka juga sudah punya niatnya seperti itu. Hanya besok jangan salah, ya enggak. Nanti orang yang kita pilih besok nggak kenal kita dia. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aul adzab wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka orang-orang yang kita jadikan imam yang sudah kita pilih, orang-orang yang mengikuti, yang ikut, yang milih, yang dipilih. Saudara sekalian, nanti nggak kenal kita putus. Sekarang aja banyak yang kita sudah pilih, kalau udah duduk di sana nggak kenal kita. Minta sumbangan juga nggak dihargai sama dia. Kan begitu kebanyakan yang sudah terjadi. Kita tetap aja sengsara lagi. Dalam ayat selanjutnya 166 167 itu Al-Baqarah. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Nanti orang-orang yang mengikut tuh nanti berkata, seandainya aku bisa kembali ke alam dunia, aku kembali ke alam dunia dan aku melepaskan mereka sebagaimana mereka melepaskan aku, kama tabarra'u minna. Wa kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikian itulah Allah menyampaikan kepada mereka amal perbuatan mereka itu
yang menjadi sia-sia dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka jahanam. Nanti orang yang kita pilih nggak benar, dia masuk neraka, dia berkata, gua masuk neraka karena perbuatan gua sendiri, tapi lu masuk neraka kenapa lu pilih gua? Tuh, saudara-saudara. Yuriduna ayakhruju minan nar, dia kepengen keluar nggak bisa. Wa ma hum bikharijina minha. Dia nggak bisa keluar. Walahum adzabum mukim, dia punya azab yang kekal. Jangan dikira pemimpin bukan akidah, ini akidah. Saudara-saudara. Dulu waktu saya sampaikan begitu pada nggak nerima. Udah gue mau Jokowi aja. Jokowi. Nggak beres milik kita kedua periode. Mau 3 periode. Dia berjanji di Rempang, besok 3 bulan Rempang punya sertifikat semua. Dibikin apa enggak? Dibikin apa enggak? Enggak ada, saudara sekalian. Pulau Rempang itu tanah adat. LBP Luhut Binsar yang mengatakan apa? Bulldozer aja semuanya. Apa ini? Panglima juga begitu, piting aja atu-atu semuanya. Rakyat mana bisa menang lawan tentara, dia kuat-kuat. 1 lawan 1 nggak bakal bisa menang. Ini yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Jangan sampai terulang lagi hal yang seperti itu. Dia udah bermacam cara melakukan biar bisa 3 periode. Ya roh hukum semuanya. Inilah. Makanya hakim jaksa besok masuk neraka semuanya, saudara sekalian. Itu ayat Quran tadi suratul Maidah, baca itu ayat. Ya saya kalau cuma mau duit sekarang miliar-miliaran kalau mau. Masuk nerakanya paling dalam. Ada 10 tapi 2 ini penting sekali saya sampaikan. Ya, yang kedua al-mutakabbir, yang ketiga al-ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibul mala wa fima yunfiku. Orang yang sombong, orang yang kaya, dia nggak tahu harta dari mana, kemana dia jalankan. Nah, yang keempat nih, al-alimul ladzi saddaqal amiru ala jaurihi. Orang alim, ustadz, kiai, siapapun manusianya yang membenarkan penguasa yang zalim, itu temannya set. Nah, hati-hati jadi ustadz juga, nggak sembarangan. Dari kalian. Kita disogok katanya jurdil, harus jujur adil. Dia yang nyogok-nyogokin orang di mana-mana. Katanya jujur adil. Ya. Dan mereka sudah diatur harus begini, harus begitu. Oligarki ini nggak mau kalah. Oligarki itu Cina semua, pengusaha besar. Ya. Tapi tetap kita pilih nomor 1. Ikut-ikut lagi pimpinan PAN, Zulkifli Hasan. Nggak apa-apa, emang lagi rame begitu. Dari sekalian. Sekarang sholat ya nggak ada baca amin lagi. Habis ghairil maghdubi alaihim, nggak ada amin lagi kata dia. Ini kan melecehkan ibadat namanya. Ngaku orang Islam. Tapi Ma'ruf Amin sudah bahas. Ini nggak bisa dirubah, dari zaman dulu juga ajaran Rasulullah begitu. Amin itu fi'lud du'a, permohonan. Ala wazan fi'il amr, bentuknya perintah. Cuman sama Allah nggak boleh kita merintah. Dari sekalian permohonan, makanya amin fi'lud du'a. Ya, sekarang ada yang mengartikan anis dan amin, ya terserah saja. Yang penting sholat itu tetap harus membaca begitu. Belum apa-apa udah takut kalah doang sudah dikalian. Katanya siap bertarung, jujur, adil. Ya, debat aja udah begitu kelakuannya. Sorry ya. Saya nggak ambisi jadi presiden. Rakyat nggak milih saya pun dengan Gibran nggak apa-apa. Alay lo bau menyan. Nah, ini yang terjadi kan begitu semua. Malam orang-orang speakernya 1, dia 3. Lihat nggak tuh? Malam speakernya Gibran 3. Udah mulai ketahuan ini Pak. Ada pembisik di sana buat dia ngomong. Orang biasanya nggak bisa ngomong, semalam lincah banget. Ada bisikan. Lo Anies emang betul-betul
Ya enggak, dia pernah di Pabelan, saya pernah di Pabelan juga. Yang jelas dia UGM, Universitas Gajah Mada. Lalu Jokowi bohong pernah di situ. Takut amat sih lu jadi orang. Emang ijazahnya palsu sampai gini hari. Saudara, Anies di Amerika. Udah banyak karirnya, saudara sekalian. Orang pinter, orang soleh, orang baik. Kalau orang pinter pasti pilihnya Anies. Saudara, jangan lihat si Muhaimin ini dah, Aniesnya aja dulu lihat. Mudah-mudahan besok semuanya berubah. Belanjaan jadi murah, kan gitu. Pajak jadi turun. Pergi haji mudah-mudahan bisa 20 juta, bisa turun lagi 15 juta. Insya Allah diatur yang rapi. Jangan sekarang orang yang kagak diberangkatin duitnya diambilin aja. Udah gitu katanya haji boleh bulan apa aja tuh Menteri Agama. Enak aja. Nggak bisa bong. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah, harus tanggal 9 biar orang sakarat pun harus dibawa ke padang Arafah. Dia yang lagi sakarat, dia sakit parah, nggak bisa jalan, dibawa ke mobil ambulan, harus diam di Arafah, nggak baca apa-apa. Al-Hajju Arafah, haji adalah Arafah. Mesti tanggal 9, nggak boleh tanggal-tanggal yang lainnya. Itu juga ada jamnya, Zohor sampai subuh, menjelang subuh waktu wukuf. Baru diberangkatkan ke Mina 2 malam, nafar awal. Kalau nafar sani 3 malam. Tuh. Lebih afdol mana nafar awal nafar sani? Lebih afdol nafar awal. Kan lebih sedikit waktunya. Dikhawatirkan orang udah pada berangkat semuanya ke Mekah, dia sepi di tenda tuh, dia cumbu-cumbuan, batal hajinya, saudara sekalian. Hanya ngaji, kalau nggak ngaji nggak tahu kita, saudara-saudara. Kalau pidato manasik haji, saya serahin 2 jam tuntas semuanya, biar pada paham. Karena pergi haji cuma buat jalan-jalan, pergi haji foto di Ka'bah, foto di makam Rasul, tasbih cuma dipegang doang, baca apaan itu dia? Cuma dipelintir-pelintir waktu tasbih. Allahu Akbar, ini yang dikatakan Nabi nanti di akhir zaman, yang ngasalatinhum lin nuzhah. Banyak calon pejabat atau pejabat pergi haji cuma buat senang-senang, buat jalan-jalan doang. Duitnya banyak, duitnya boleh korupsi. Kalau duit boleh jujur mah bener kayak Ustadz susah mau berangkat haji. Ngumpulin dulu, nabung dulu. No, guru saya di Gontor, Kiai Haji Ahmad Sahal, mau pergi haji, dia punya pohon, itu kulitnya bakal bikin cat, dipanennya setahun 2 kali, 6 bulan sekali. Itu duitnya nggak diambil, dicelenginnya di bambu dulu mah, steger, bambu dibilek dikit, masukin situ. Setahun dibongkar, ya enggak, cukup pergi haji, tahu-tahu haji naik lagi. Hanya OHN, ongkos haji naik, bukan ongkos naik haji. Saya balik saudara sekalian, jadi OHN, ongkos haji naik. Susah terus kita mau berangkat haji. Terus besok begitu lagi, nggak jadi lagi, begitu lagi, nggak jadi lagi. Sampai akhirnya ada yang nambahin baru bisa berangkat haji. Halal tuh duit dari sekalian. Orang yang duitnya halal disambut oleh malaikat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku terima kedatangan engkau, aku sambut kedatangan engkau. Duit engkau halal, pakaian engkau halal, makanan engkau halal, kendaraan engkau halal. Tuh orang yang duitnya halal. Orang yang duitnya haram, la labbaik wala sa'daik. Gua enggak terima kedatangan lu, gua enggak sambut. Duit lu haram, kendaraan haram, pakaian haram, makanan haram, boleh korupsi, boleh nyolong, rampok, boleh serakah warisan, juga sama itu enggak halal saudara sekalian. Banyak orang Betawi yang beribut soal warisan. Paling tua, wow, udah diojok-ojokin bininya. Lu paling tua bang, gua udah berapa puluh tahun kawin mulu nggak pada senang. Sekarang gua minta senang. Lu ambil yang banyak dikit warisannya. Lu jangan kalah sama adik lu. Buduh. Orang dibakar-bakar sama bininya, galak dia. Begitu bapak mamanya meninggal dikumpulin semua sama dia. Ya enggak. Ada apa nih bang? Tumben amat ngumpul-ngumpulin. Iya babe kan udah meninggal. Nyak udah meninggal. Terus ya gue mau atur nih warisan biar pada adil.
Jangan kebanyakan dikit kedikitan, ngomongnya mah bener. Ngomongnya bener. Cuman sebelum gue bagi-bagi, gue mau cerita dulu. Gue kan paling tua. Gue lebih banyak tahu pengalaman. Gue yang banyak susah. Tuh, batu babe renovasi rumah, duit gue dia pakai sama dia. Tuh, dulu nggak pada yang ngomong soal orang tua hidup. Ini sambar geledek nih manusia seperti kalian. Tuh bro, punya kontrakan ada 20 pintu itu gelang bini gua maka lu nggak dijual. No tanah 5.000 meter, anak-anak gua pada patungan. Jadi gimana bang? Itu rumah gua mau ambil, kontrakan gua mau ambil, tuh tanah kebun yang di jalan gua mau ambil. Saya di mana? Lu sono di Jonggol Kubangan. Yang begitu tuh besok mati paling dulu. Stroke, gempur. Buktiin omongan saya kalau nggak percaya. Udah banyak di mana-mana. Sakit yang tidak berkesembuhan. Saudara sekalian, serakah ya enggak, anaknya ya enggak, hilang, geger otak, mobil hilang. Wah banyak nanti azab dari Allah tuh. Coba ya jajal. Kalau kita orang luar ikut campur, halo orang luar jangan campur, ini urusan gua. Waduh, galakan dia udah. Dari sekalian banyaknya begitu. Makanya sampai diperintah sama Nabi, ta'allamu al-faraido fa innaha nisful ilm. Belajarlah tentang ilmu pemecahan warisan karena itu separuh daripada ilmu yang ada di dunia. Ya, kiai bisa ribut gara-gara warisan, orang pangkat bisa ribut gara-gara warisan. Lagi orang goblok mah ketahuan. Udah pasti ribut yang nuntut harta warisan. Alhamdulillah, makanya saya berani bicara karena saya nggak ribut warisan. Saya nggak ambil warisan, yang saya punya saya beli sendiri. Ada warisan sedikit buat kasih adik saya tuh yang perempuan. Udah lo ambil tuh bakal lo, biar jadi banyakan lo. Ya. Begitu hidup, jangan serakah. Dari sekalian. Besok yang kita bawa apa sih? Yang kita bawa cuman kain putih. Amal. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia itu hanyalah pembela kita. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiba masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan, tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tuh lagu Neneng Hasanah nggak bosan-bosan bikin hari. Iya nggak pernah dinyanyiin sama Romlah Hasan juga pernah. Ya sama Rofiko Darto Wahab. Perlu hiburan, jangan tegang juga kita pak. Iya enggak. Sekarang kalau kita nggak bisa menghibur diri kita, stres. Jalanan macet, pasar macet. Ya enggak. Minjem duit renten, diuber-uber. Merentenir, bunganya nggak bayar-bayar. Udah pesan bayar duit kontan, hilang kagak datang barangnya, kan ada begitu. Ini zaman-zaman gila sudah. Saudara-saudara. Karena sekarang pemimpin, pejabat kalau nggak sama dia nggak dipakai. Rizal Ramli orang pinter itu, orang hebat. Ya enggak. Pakar ekonomi Amerika, saudara sekalian. Tapi dia gara-gara cuma ngoreksi doangan, pecat. Jadi maunya yang cocok-cocok sama dia aja. Orang pinter jadi nggak laku. Dari saudara. Jadi orang bodoh aja yang dipakai-pakai. Nah ini jangan sampai besok begitu. Mudah-mudahan besok biar Anies yang menang. Amin. Ada yang milih yang lain sini? Ali kasih duit ambil aja, nyoblos urusan gua gitu aja, berapa susahnya sih? Ya enggak, jangan dicoblos orangnya. Ya enggak. Duitnya ambil, nyoblos urusan gua gitu. Gua pengen ada perubahan. Dari dulu gini-gini juga, gini-gini juga. Dari sekalian. Ya enggak. Kalau beras mahal, enggak usah makan nasi, begitu katanya. Makan pisang aja 2. Ya sama nasi sepiring, pagi pisang, siang pisang, malam pisang, mencret lah gua kata itu sekalian. Mana saudara-saudara? Nah ini banyak kaset saya lagi nyebar sekarang nih pidato ini di mana-mana.
Ya, al-alimul ladzi saddaqal amir, orang alim yang membenarkan penguasa yang zalim itu termasuk temannya setan tuh. Temannya setan yang neraka, saudara sekalian. Jangan main-main sama Allah. Ya enggak. Berat hukumannya. Ya enggak. Ini kelahiran Nabi mesti disampaikan kepada umat. Asal muasalnya begini. Dulu Mekah yang pegang Amar. Pada masa beliaulah mulai dibagikan roti. Ya enggak? Makanya ganti Hashim gelarnya. Orangnya pertama kali membagikan roti, Hashim. Meninggal di Gaza waktu dia berdagang berniaga. Hashim meninggal diganti oleh putranya Syaibah. Kenapa Syaibah? Karena waktu lahir di rambutnya ada uban, orok ubanan. Jadi dipanggilnya si uban begitu. Begitu memimpin Ka'bah, ya enggak, Mekah sekitarnya, dia dapat mimpi untuk menggali sumur Zam-Zam yang sudah teruruk. Ya, mendapat kemajuan yang sangat signifikan. Di samping roti melanjutkan ayahnya Hashim, kemudian ada air Zam-Zam. Jangankan dia berkurang, bergeser dari kedudukannya tidak pernah. Tambah maju, tambah maju, tambah maju. Ya enggak, maka diberi gelar Abdul Muthalib, orang tua yang bijaksana. Gelar itu. Pada masa Abdul Muthalib memegang Ka'bah, ada raja di Yaman, agama Nasrani, namanya Abrahat al-Ashram. Dia berniat jahat. Bagaimana caranya supaya orang nggak lagi ziarah ke Ka'bah, ziarahnya ke Yaman. Maka dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dia kirim surat dulu kepada Raja Negus di Habasa, juga penganut agama Kristen, kalau dia ingin menghancurkan Ka'bah. Dan sebelum Ka'bah dihancurkan, dia menyiapkan sebuah gereja yang indah, yang bagus sebagai pengganti Ka'bah. Ini asal muasal kelahiran Nabi seperti ini. Dari sekalian, orang Mekah mendengar Ka'bah mau dihancurin, jengkel, marah. Berangkat orang Mekah, satu orang ke sana dari suku Kinanah, langsung masuk ke dalam gereja. Di dalam gereja dia berak, saudara sekalian. Ini gerejanya diberakin. Kalau orang Sunda membilang cek Sunda teh modal. Ya. Gereja diberakin, marah tuh Abrahat al-Ashram. Ini yang menjadi pemicu. Yang tadinya mau nanti-nanti menghancurkan Ka'bah, sekarang gerak, ya kerahkan pasukan. Ada pasukan kuda lengkap dengan perisai, ada pasukan onta lengkap dengan tombak, pedang, anak panah. Ada yang berjalan kaki tidak kurang dari 60.000 orang. Mendekati Ka'bah 3,5 kilo, ya 3,5 kilo meter, saudara sekalian, datang azab Allah. Mereka dikasih penyakit cacar ganas, sehingga pasukan Abrahat banyak yang mati, termasuk Abrahat al-Ashram itu sendiri dikasih cacar. Akhirnya dia nggak kuat, dia pulang ke negeri Yaman. Baru sampai di kota San'a, dia mati karena cacar. Siapa itu? Tentaranya Pasukan Abrahat terbesar adalah pasukan bala tentara gajah. Ya enggak? Juga dihancurkan dengan tentaranya Allah. Wa arsala alaihim tayran ababil. Makanya kalau menerjemahkan alam taro jangan diartikan melihat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat? Kalau melihat sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu melihat ustadz kiai, termasuk melihat saya sekarang. Tapi ini sudah 1400 tahun. Maka artinya yang tepat, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah menghancurkan pasukan Abrahat, ya enggak, dengan penyakit cacar, dan juga tadi dengan wa arsala alaihim tayran ababil. Allah menghancurkan tipu daya mereka sehingga tipu daya menjadi sia-sia. Alam yaj'al kaidahum fit tadlil. Dengan apa itu? Burungnya dengan membawa batu dari neraka Sijil. Bukan burung ababil, nggak ada burung ababil. Ababil muradifnya afwaja, yang banyak. Lalu penyanyi ada tuh Yunita Babil, penyanyi dangdut. Jadi yang ada dari kalian burung yang banyak tuh, lempari mereka semuanya, hancurlah mereka seperti daun dimakan ulat.
Nggak lama kemudian lahirlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya kita mesti ngerti juga mudhof ilaih, sifah mausuf, ya khobar mubtada, saudari kalian. Ya Rasulullah salah ngaji Paul. Ya Rasulullah begitu mestinya. Ini baca qasidah. Ya Rasulullah, ya nidak panggilan. Sedikit banyaknya Ustadz mesti ngerti nahu. Jangan makan tahu melulu dari kalian. Belajar sama ustadz. Alhamdulillah sini ada ustadz Rizal Suhada. Tadi diajarkan nahu sorob. Kan gitu ya. Kata bayak tu katban wa maktaban wa katibun wa zaka maktubun uktub la taktub. Kan begitu. Nasroyan surun nasron wa mansoron wa nasirun wa zaka mansurun. Unsur la tansur. Kan begitu. Belajar. Ya saya juga nggak menguasai semua. Yang penting kita bisa baca kitab, alhamdulillah bisa mengartikan kitab saudari sekalian. Belajar, ikutin ustadz aja juga udah belajar kita, apalagi kita mau belajar yang sesungguhnya, alhamdulillah. Saudara-saudara, jadi lahirlah beliau Rasul tanggal 20 April tahun 571 Masehi, dinamakan tahun gajah. Karena ada peristiwa bala tentara gajah. Mesti paham sejarah yang benar. Jangan asal gobleh. Ya enggak. Dibilang saudara sekalian, Nabi berada dengan Abu Bakar di dalam rumah, salah. Itu masalahnya kecil tapi enggak benar. Waktu mau hijrah Nabi berada sama Sayyidina Ali. Saudara-saudara, pembunuh bayaran sudah siap dengan pedang, udah keluar semua. Tapi Nabi belum diperintah. Sayyidina Ali sudah bicara, ya Rasul, pembunuh bayaran sudah di luar semua, gimana? Udah tunggu perintah dari Allah. Datang Jibril jam 2 pagi, orang udah mulai ngantuk. Ya, ukhruj ya Muhammad. La tabit hadhil lailah ala firasika wa inna Allah ta'ala ya'muruka bil khuruj wal hijrah ilal Madinah. Ini malam kau jangan tidur di atas kasurmu dan kau keluar dari rumah dan langsung melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Begitu dibangunin Sayyidina Ali, aku mau keluar, datang perintah dari Allah untuk hijrah. Besok kau bawa jamaah 135 orang. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasul, malam-malam begini mau keluar rumah, pembunuh sudah siap semuanya. Apa kata Nabi? Kau takut mati Ali? Tidak ya Rasul. Aku nggak takut mati, justru kau yang aku pikirkan. Kayak apa cintanya sama Rasulullah? Kita sudah kan ibu-ibu punya laki ustadz udah sakit parah, dengan mampu saya laki gue dah. Lihat Sayyidina Ali cintanya kayak begitu. Selamatkah kau ya Rasul? Selamat aku hai Ali. Aku dijamin selamat. Waktu aku melaksanakan Isra wal Mi'raj, aku ucapkan at-tahiyat, Allah menjawab assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Aku dijamin selamat. Tidak ada satu manusia yang bisa mengelukai aku. Baru Sayyidina Ali tenang. Politik tuh, kayaknya mesti ngerti politik. Jangan orang bicara politik dilarang. Jangan bicara politik kiai. Jadi goblok terus. Kenapa coba Surya Paloh mengambil Muhaimin dengan cepat setelah dia dilepas sama Prabowo? Tadinya kan Demokrat sama PKS, 3 partai. Kalau Nasdem sama Demokrat cuman 54 kursinya. Nih biar ngerti politik. Nasdem 59, 113, belum masuk daftar calon presiden. Baru 113, paling sedikit mesti 115. PKS cuma 50 kursinya, baru 109, nggak masuk. Dari sekalian, khawatir kalau cuma 3 ini nanti begitu mau daftar yang satu keluar disogok, batal lah Anies jadi calon presiden. Dari saudara sekalian yang sekarang sudah mendunia, tuh PBB saja kagum dengan Anies Baswedan. Kalau mau tahu sejarahnya seperti itu, maka Surya Paloh segera menarik PKB. Kenapa? Karena kursinya 50 adalah
8. Jadi Nasdem dijumlah dengan PKB saja 117 cukup untuk melamar jadi calon presiden. SBY pundung, Kiaki udah 2 kali jadi presiden ngadat, yang kagak-kagak aja laguannya. Gue memang dari dulu yang nggak demen sama dia, nggak tahu saya itu Pak, nggak punya sir dari dulu. Ya enggak. Dia katanya ganteng lo hebat lah, enggak, saya mah gak punya sir. Bahwa kalau kata Rizal Ramli itu orang paling bakhil sedunia. Betul. Ada teman-temannya juga begitu juga, bilang satu angkatan sama dia. Kalau ngerokok aja itu Pak, ambil rokok sebatang, rokoknya dikantongin sama dia, nggak ditaruhin meja ngerokoknya. Ini koret pisan udah itu mah. Ya, koret pantat kuning udah itu mah sudah kalian. Ya, makanya waktu 212 katanya dibiayain 100 miliar SBY, Rizal Samri yang bahas. Nggak percaya saya, kenapa? Paling nggak semiliar ya kasih, andai kata benar itu juga. Kenapa? Karena saya tahu dia orang paling bakhil sedunia, begitu sudah dikalian. Ya sedikit biar tahu lah kita nih. Saya pernah ceramah 3 kali tuh waktu AHY calon gubernur sama Silvi. Ya, 3 kali pidato saya ngangkat ngagumin dia. 3 kali pidato, gue bawa Mercy ceramah di situ. Pulang enggak seperak-perak acan. Gimana koret amat, berarti udah nurun ke anak kan koretnya itu. 3 kali pidato saya bayar tolnya, bawa supir anak saya kan, biar kata anak saya gak, dia punya bini udah dikasih anggur dapurnya. 3 kali pidato nggak ada amplop seperak-perak acan. Akhirnya abang saya nelpon Roma Irama. Saya mau beliau udah lebih dari saudara, dari sekalian. Paling saya sering bawa lagu-lagu nada dan dakwah. Nah itu beliau, Kiai besok jangan lupa orasi. Orasi siapa? Anies sama Sandiaga Uno dulu ya. Sama tuh bakhil juga manusia tuh. Sandiaga Uno tuh. Manggil sama saya buyak-buyak doang, rokok sebatangnya belum pernah seperti gelian. Enggak tertarik saya kalau orang pelit Pak. Orang lu biar hebat lu, ya enggak. Mau siapa kayak manusianya, kalau bakhil jangan temenin. Orang bakhil itu bau surganya nggak dapet, apalagi surga. Al-bakhil aduwullah, musuhnya Allah. Ba'idun minallah, jauh dari Allah. Ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Qaribun minan nar, dekat meneraka, nanti Allah yang kasih jalan dia. Jangan temenin, ada orang pelit sini dari gelian. Dia mati biarannya lolong dirian. Dia mandi sendiri, beli kain putih sendiri. Yang dia masuk kuburan sendiri, itu aja udah. Emang lu bisa hidup sendirian? Nggak ada orang ini, kita al-insan madaniyun bitab'i, manusia makhluk sosial. Kita harus saling bergantungan satu dengan yang lain. Kita ustadz kiai bisa ngajar, bisa ceramah, tapi kita bisa nggak masang batu bata? Nggak bisa, perlu tukang. Harus minta bantuan sama dia. Bikin kusen kita nggak bisa, perlu bantuan tukang. Dari sekalian. Buat ngamankan lingkungan juga begitu, perlu hansip juga harus dibayar. Ah, ya, perlu ngaji. Jadi makanya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Makanya di dunia ini berpasang-pasangan, ada kaya, ada ada laki, ada perempuan, ada bumi, ada langit, ada Tuhan, ada daratan, ada lautan, ada pejabat, ada rakyat. Roma Irama ada lagunya tuh. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang miskin, ada yang sedang, ada juga orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan. Agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan. Berputar, berjalan. Dan begitu juga dalam hal jabatan ada tingkatannya. Ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi pangkatnya, agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, semuanya sama di hadapan Tuhan. Tiap perbedaan di antara insan justru menunjukkan keadilan Tuhan.
Kalau semuanya konglomerat, pasti tak akan ada pembangunan. Kalau semuanya orang kaya, siapa yang mau bekerja? Kalau miskin semuanya, siapa yang mau bayar gaji? Makanya ada kaya, ada Kalau udah kaya, jangan lupa sama si miskin, zakatnya keluarkan, sodakohnya, jangan bakhil. Ada pejabat, ada rakyat. Ya nggak bisa jadi pejabat dipilih sama rakyat. Makanya kalau udah jadi pejabat, jangan lupa sama rakyat. Udah jadi pejabat, lu lupa sama rakyat, sambil geledek semuanya emang keluarga kalian. Saya kalau udah ngadep tipe diem, kadang-kadang suka begitu Pak, tuh dari dulu. Ya enggak, mulai dulu masuk nantangin saya. Lu nggak perlu jaga gue di jalanan. Ya enggak, lu masih doyan nasi apa enggak buat itu? Lu masih sayang enggak sama bini lu? Ya enggak, ikutin Sayyidina Umar waktu dia mau hijrah ke Madinah, kan tinggal sendirian. Abu Bakar sama Nabi sudah berangkat, Sayyidina Ali udah berangkat, tinggal Sayyidina Umar. Apa dia bilang? Hei kafir-kafir Quraisy Mekah, Rasulullah sudah berangkat ke Madinah dengan Abu Bakar, Sayyidina Ali sudah berangkat dengan rombongan, tinggal gue sendirian sekarang, gue pertaruhkan nyawa gue. Siapa di antara kalian yang gak suka dengan Umar Ibnul Khattab masuk ke dalam agama Islam, sekarang gue tunggu di lembah. Ya enggak, kalau kepengen anak lu jadi yatim semua, gila udah. Yang kedua kali nggak ada yang nyaut. Yang siapa yang nggak suka dengan Islamnya Umar Ibnul Khattab, ya enggak, sekarang gue tunggu di lembah. Kalau kepengen bini lu pada jadi janda semuanya, udah gila udah. Siapa yang berani bersama Sayyidina Umar? Tapi walaupun begitu, setelah dia masuk Islam, saudara sekalian, lembut hatinya. Dia keliling kampung, ada anak kecil lagi nangis, ya enggak, yang dengerin. Kata maknya, dikit lagi nah, sabar, dikit lagi nah, sabar. Sayyidina Umar orangnya kurang sabar, dorong pintunya. Ada apa anak kalian menangis di tengah malam gelap gulita begini? Belum makan dari pagi, siang, malam. Itu apa yang kau rebus? Batu. Untuk apa ini batu kau rebus? Buat mendiamkan anak-anakku. Kalau dia capek nanti menangis, dia akan tertidur, baru aku berhenti masak batu. Allahu Akbar. Kemana suami engkau? Mati di medan perang. Kenapa kau tidak lapor dengan Amirul Mukminin? Mestinya Amirul Mukminin tahu sebagai khalifah, kalau rakyatnya kelaparan seperti ini, jangan senang-senang di istana. Dia nggak tahu Sayyidina Umar yang ngajak ngomong. Kalau sekarang langsung dijeger, itu sudah sekalian. Iya. Sayyidina Umar terpukul. Ya enggak. Tunggu sebentar ibu, aku kembali lagi. Ajak Abbas. Abbas bawa samin, Sayyidina Umar manggul gandum 1 kuintal lebih dipanggul. Bukan hansip ini. Iya. Bukan RT, saudara sekalian. Bukan pamong praja. Ya enggak. Khalifah pemimpin dunia manggul gandum. Sampai di jalanan ngos-ngosan. Kata Sayyidina Abbas, "Hai Umar, biar aku yang panggul gantian, jangan kau khalifah. Gak enak lihat orang lain." "Jangan, hai Abbas, biar aku yang panggul ini gandum, karena kau tidak akan kuat memikul dosa aku nanti." Ya enggak. Kata Sayyidina Umar, karena gara-gara aku jadi Amirul Mukminin, rakyatku kelaparan seperti ini. Ada pemimpin yang model begitu? Karena sambil geledek semua sudah dikalian. Nggak ada yang waras, udah nggak ada yang waras, nggak ada yang bener, udah. Kayaknya besok jangan salah, udah. Nggak usah pilih Ganjar sama si Mahfud, nggak usah. Nggak usah pilih yang siapa lagi tuh, Prabowo sama si, usah udah. Pilih Anies aja udah. Nggak apa-apa, gue milih Anies. Lu mau ikut gue selamat ke surga. Lu nggak milih Anies, mudah-mudahan pada miskin melarat semuanya lu itu. Nggak apa-apa, surga ikut saya Pak. Orang soleh, orang baik, orang benar. Buat menyelamatkan negara, bangsa dan negara, menyelamatkan Islam. Ini ada Qurannya, ada hadisnya semua. Ya enggak. Kalau mau berdebat ayo. Dari sekalian. Nah, ini malah didukung, ada Habib yang dukung lagi. Kalau saya bilang setan, nanti kesalahan saya. Dari sekalian. Nah, ini kaset saya lagi laku nih Pak. Nih, lo lihat di TikTok itu. Nyebar ini. Yang baca hadis al-alimul ladzi saddaqal amir ala jawrihi. Orang alim siapa saja manusianya yang mendukung orang-orang pemimpin-pemimpin yang menyeleweng, itu temannya setan, saudara sekalian. Saya diajak kemarin, mau gabung nggak nih katanya. Ya gue tahu loh, ntar gue masuk situ lo mintain duit 10 miliar, gue 1 miliar, lu 9 miliar.
kucing garong semua. Dari kalian. Makanya jadi orang biar benar. Ini perlunya ada pengajian. Nih Rizal Syuhada nih Ustadz. Ya mahabbah sama kiai-kiai teman-teman saudari kalian. Di piara anak yatim tadi saya dengar sedih. Saudara-saudara nggak ada biaya dimintain makan semuanya nggak pernah kekurangan. Alhamdulillah. Oke bapak-bapak ibu-ibu yang punya rezeki bantu. Jangan pelit. Orang sayang sama yatim begini nanti tuh. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Yatim piatu malang nasibmu. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin. Allahumma amin. Toleng-loleng. Yatim piatu besarkan hatimu di dalam mengarungi hidup yang penuh tantangan ini. Amin. Allahumma amin. Toleleng. Wahai semua kawan, atasmu kewajiban menyantuni mereka dan mengasihinya. La 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 la. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Sungguh engkau manusia yang tiada beriman bila pada mereka tak belas kasihan. Sungguh engkau manusia, dengerin nih, mendustakan agama bila pada mereka engkau sia-sia. Enak. Orang bilang kalau saya lagi nyanyi kayak Roma Irama. Salah, Roma kayak gua. Itu dari kalian. Jadi kalau saya memang pidato nggak dikarang, semuanya laduni. Saya nggak berbuat dosa Pak, Bu. Saya nggak pernah nipu orang, bohongin orang. Saya nggak punya utang sampai sekarang. Doanya ada. Tuh. Kalau pengen nggak punya utang, doanya ada. Setiap Jumat dibaca tuh. Lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha tulijul laila fin nahar. Baru doanya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti man tasha'u minha wa tamna'u man tasha rihamni rahmatan tughnini bi an rahmatin man siwak. Biar sejuta gunung punya hutang terbayar. Dan kita insya Allah nggak punya hutang, rezeki kita ngalir terus. Saya nggak punya hutang bikin hari. Alhamdulillah ya, mobil Kijang nggak apa-apa, yang penting halal. Mercy ada di rumah lumayan lah. Dari sekalian masih bisa jalan ya nggak, baru 70.000 kilometer, cuman tahunnya 2009 tapi masih mantep ya nggak. Alhamdulillah. Kalau bahang Jumat pakai sorban, pakai jubah, bawa Mercy, nenek-nenek pada ngeliatin gua. Di mana juga kalau orang keren malah laku aja. Iya, tuh bini saya muda banget lihat tuh. Tahun tuh bini saya tuh 35 tahun, 68, pusar kepala. Pusar ke bawah 30. Harus jago orang laki menjadi kuat. Bapak yang udah letoy-letoy datang ke rumah gua sono. Bini masih muda cakep, meletot kiri, meletot kanan. Jangan makan yang bervitamin. Daging kambing makan, saudara sekalian. Udah malam juga nih. Ya dikit lagi 5 menit lagi. Ya. Daging kambing makan, nggak darah tinggi, bohong. Daging kambing saya makan sampai sekarang, saudara sekalian, nggak darah tinggi. Enak makanan Rasulullah, apalagi kaki yang paling depan tuh kiri. Itu makanan Nabi sampai meninggal. Ini kalau kita di Mekah, di Madinah, cari kaki kambing yang depan sebelah kiri udah nggak ada, udah dibeli sama orang Arab. Tuh Rasulullah makanannya sampai meninggal. Daging sapi makan tapi bakarnya yang matang, jadi nggak kena kolesterol. Dari sekalian, ya nggak. Daging ayam kampung makan, jangan ayam negeri melulu. Ayam 35 hari bisa dimakan. Jadi sekalian makan ayam kampung. Dari sekalian biar segar, enak, direbus juga baunya udah wangi ayam kampung mah. Ya makan yang enak-enak, yang toyib kulu mimma fil ardi halalan toyiba. Lu makan pengen seger, eceng genjer, daun mangkokan, ya elah. Pisang batu diiris-iris kasih teri jengki, gori tai babal, ya elah. Tai babal dimakan.
Banyak banget itu nangka namanya, tai babal, gori, cecek, nangka, beton. Ah, beton bagus tuh. Beton. Beton nangka jangan dibuang, kasih sayur asam, kalau enggak lu bakar tuh setengah matang. 7 lu makan. Si otong kencang tuh galian. Iya, bagus itu. Kopi yang sisanya tuh jangan dibuang. Pisahin gelas yang baru, kasih telur ayam 2, kalau enggak telur bebek. Kasih gula aren, kasih madu, minum, sejam bereaksi dia, nguber tuh suara sekalian. Parah, makanya oncom gejos, mata kokak, parah dah. Jadi orang laki, kambing gak doyan, sapi gak doyan, ayam gak doyan, ngopi kagak, nyusu kagak, ngeteh kagak, minumnya air dingin melulu, lemes Paul. Makan yang bagus, ya enggak. Ya saya masih bawa mobil sendiri kadang-kadang ke Indramayu, ke Tegal masih bawa. Kalau anak saya nggak ada yang bisa dipakai, yang bisa nyupir, ya terpaksa, kasihan orang yang ngundang kalau nggak datang. Berangkat saya saudara kalian. Masih kuat alhamdulillah. Cuman sekarang ada anak saya, biar anak saya yang ngantar, biar dia ada pahlanya. Tadi istri saya ikut, kepengen ngikut, kan udah lama nggak ikut, nggak dengerin ceramah gitu. Dia mengikut dan dengerin ceramah. Telepon kalau saya salah dibenerin sama dia. Iya, tadi ceramahnya kekerasan tuh, kok galakan gitu kok dia. Ya mesti galak laki mah, kalau nggak galak dari kalian susah. Anak laki mesti tegas. Itu, apalagi mau ngasih orang tua jangan pakai permisi. Ya nggak, mah sini gue mau ngasih mak ya. Pasti nggak dikasih sama dia. Berapa malu lu kasih? Juta, banyak amat lu kasih semuanya malu. Gue malu jangan pikirin. Jangan. Laki kebanyakan rata-rata takut sama bini. Jadi omelan yang ngepot aja. Iya, nyalinya kayak capung jarum. Dan apa-apa udah melengkung. Parah. Kalau saya enggak begitu. Yang penting istri jangan kurang hak kewajibannya. Ya, Pak pengen pakai baju yang begini, beli. Bisa aku kasih duitnya. Pak pengen pakai ini, beli. Mending ada duitnya. Tapi lu jangan larang, gua hormatin emak gua. Karena emak kita yang menghamilkan, yang melahirkan, yang membesarkan, yang mendidik, yang berdoa sampai jadi manusia. Dari kalian, kan ada lagu keramat, hai manusia, kan gitu ya. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu gitu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Teng 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 teng. Nyanyi makanya hiburan. Orkes haram, gambus boleh, sama aja panjul. Gambus sama orkes sama. Emang kita nggak paham aja. Gambus lagunya ya Hamawiyah Mismis. Hamawiyah Mismis, Baladiyah Mismis. Apa artinya itu? Peluk cium. Emang kita gak ngerti goblok. Gambus boleh, orkes jangan, sama aja, mendingan orkes kita paham. Lagunya lagu nada dan dakwah dari sekalian. Ya biar ada ilmu juga. Saya banyak menghafalkan lagu-lagu Roma Irama, ada 50 lagu saya hafal. Itu nyanyi, jogetnya nggak dilarang. Siapa yang bilang joget haram? Ada ustadz pada hadir nih. Ada nggak dalil Quran nih hadisnya? Joget itu haram? Nggak ada. Bu, kalau joget haram hukumnya ibu-ibu goyang di pasur haram. Justru bapak-bapak punya bini yang bisa goyang di kasur. Saya mah terus terang saya mah suka bercanda sama bini. Tidur nggak goyang, saya tahu pantatnya. Goyang loh, ngapain? Adem amat buat gitu. Kayak debong pisang suruh kalian. Anyep, jangan anyep. Biar rumah tangga kita segar, hidup dibikin yang nikmat gitu dong. Ya enggak, kadang-kadang kalau seminggu nggak jalan, ngajak keluar, Pak keluar makan lontong sayur sono yang enak, ayo makan steak sono yang enak gitu. Bapak juga jangan pelit sama bini. Laki pelitnya 17 setan sama bini sorry kalian. Duit diselip-selipin di kaos kaki, di sepatu, di sadel motor. Jangan. Ya, ada lagunya juga sama Roma itu, Pak. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya.
Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget, mari joget, kan gitu lagunya. Hiburan. Rokok kagak haram, kalau mau haram buat diri sendiri aja. Guru saya Muallim Syafi'i Azami, saudara sekalian, kata dia apa? Rokok buat saya wajib. Saya kalau nggak ngerokok nggak bisa baca kitab. Rokok dulu dia. Muallim Tabrani, kakek istri saya tuh ngerokok sampai 85 tahun. Habib Abdullah, kakeknya Habib Hud, sampai 9 tahun, 90 tahun dia ngerokok. Abuya Numiyati Cidahu, waliullah, diminta hujan pindah-pindah, diminta hujan-hujan, rokok. Tanya Buya, emang rokok haram? Siapa yang bilang? Begitu kata dia. Orang yang mengharamkan rokok, orang itu akidahnya belum dalam. Apa hubungannya rokok sama akidah? Rokok itu ada di akidah. Baca sifat 20, wujud kidam bako, begitu saudara sekalian. Abuya Tumiyati Cidahu tuh. Ada ya orang alim dalilnya ada aja saudara sekalian. Ya enggak, dia ngerti mantik dan lain sebagainya saudara sekalian. Ya makanya jangan main haram-haram aja. Ada Habib pidato di Pandeglang. Di Pandeglang itu namanya kiai, rata-rata punya santri. Ada yang 30, ada yang 40, punya kobong rata-rata dari sekalian. Jadi kalau peringatan Maulid mereka hadir semua. Adat istiadat Pandeglang, kalau Maulid di masjid itu dikasih kopi sama rokok. Jadi di dalam masjid itu ya udah ngerokok semuanya. Ada Habib anti rokok pidato di sono, saya nggak sebut orangnya dah. Kalau saya pidato jangan ada yang ngerokok. Yang ngerokok keluar. Itu kiai dibawa keluar semua, santrinya pulang. Pulang. Akhirnya nggak ada dengerin dia sendirian. Jangan main-main loh, gara-gara rokok nggak ada yang dengerin loh gitu dari kalian. Kalau saya sama Buya Bustomi dari kalian, alhamdulillah saya punya, ya enggak, artinya orang tua saya dikasih hizib sama beliau wasiat kalau nanti abah sudah enggak ada Abu Hanifah di Serang di Pandeglang, tutup pengajian, ngaji sama dia. Itu yang jadi bikin saya takut, kayak saya jaga betul dari dulu Pak. Ya lagi Mbah Marwan itu, ya enggak, Rancailat Belaraja, nanti di zaman Abu Hanifah ikutin dia, itu yang lempeng orang begitu. Kenapa takut lagi saya? Kayaknya nggak ada pas saya emang nggak pernah bohongin orang, nyakitin orang, minjem duit sama orang enggak. Tiap hari itu yang nama orang minta-minta ke rumah ada 24 jam. Udah 25 tahun pintu nggak pernah tertutup. 3 orang, 2 orang, tadi ada 1 orang. Ada tiap hari. Kasih aja. Alhamdulillah makanya tolak bala. Nah kalau pengen awet muda kayak saya begini, emang saya nggak punya hasud, nggak punya dengki, nggak punya semua orang. Saya mau tetap aja ketemu biar jarang ketemu, saya mahabbah ini. Cinta saudaranya, apalagi dia ngaku guru, ya saya hormat. Jadi saya pelukin, temu alhamdulillah. Beliau ngaku orang tua sama saya. Saya juga alhamdulillah yang diakuin juga enggak semena-mena. Jadi menjaga kehormatan. Alhamdulillah. Kan jangan main kalau misalnya Pak. Banyak orang yang udah saya matiin. Bener. Lesek aja gua matiin dari rumah. Lalu orang lagi sakarat yang masih bisa hidup. 2019 saya pergi haji. Saya belum punya istri, ini belum. Dari kalian masih sendirian di rumah. Ada Pak Haji Tonton 72 tahun, sejam lagi mau naik kapal terbang mau pulang ke Indonesia, sakit, sakarat, udah dibacain la ilaha illallah, ditangisin sama dokter semua. Akhirnya dokternya tanya, "Man yatakalam Arabia?" Dia nggak ngerti. Saya nyaut, "Ana atakalam Arabia." "Ayo saya dokter." "Ada apa?" Saya bilangin. "Hadza syekh labud ayyan khilal mustasfa." Harus masuk rumah sakit. Mamnu rujuk ila Indonesia, tidak boleh pulang. Aduh, isbir suaya dokter, anak takalam awal saya bilangin. Saya ngomong dulu sama dia sebentar. Fadal kalau ente mau ngomong. Saya nggak ngomong, saya bacain hizib doa sudah sekalian. Saya pegang dadanya, 5 menit sadar tuh manusia. Kaget dia, Pak Haji Tonton namanya. Ya enggak, saya tanya Pak Haji Tonton, enakan sekarang, enakan tadi? Enakan sekarang, Kiai adem lega, saya bawaannya. Emang saya minta begitu. Jangan kau ambil umurnya ya Rob. Udah 43 hari, kesian anaknya, kesian cucunya udah nungguin di Pondok Gede. Saya isap dia ngomong, selesai. Panggil dokter sama saya. "Dokter, halas, takalam tu ma'ahu. Wa huwa yaqul al-an ahsan min awal. Halas, ma fi muskilah, irji ila Indonesia." Selamat tuh Haji. Alhamdulillah pulang ke Indonesia, cuman akhirnya meninggal juga Pak, 14 hari. Ya namanya kan udah pulang, yang penting kan. Kalau mau di rumah dunia berapa nggak bisa bayar. Tuh, alhamdulillah. Coba dia sakit di sana masuk rumah sakit, apa nggak nyusahin semua? Nah, itulah saya ikhlas minta kepada Allah.
Tuh ada satpam tuh Pak Jangkung, namanya dipanggil Jangkung. Setiap ada keluarganya yang lagi sakarat nggak mati-mati, selalu datang sama saya. Yai, udah seminggu, udah 2 minggu, ya nggak bisa berak, nggak bisa kencing, bisa makan. Terus gimana? Ya Kiai mau inilah, minta misalnya, ini minumin sana, borein tengkoknya, 3 menit mati. Banyak mati di rumah, udah di rumah saya itu. Tuh, itu. Ya, habis kesian, kedoanya begitu. Kalau umurnya bakal panjang, sembuhin. Ya enggak. Kalau penyakitnya enggak bakal sembuh, ufawidul amar ilah. Tapi kan air tetap matiin juga. Jadi begitu diminumin, 3 menit mati. Ada tetangga itu udah 20 tahun lakinya sakit enggak mati-mati. Ya enggak, udah tinggal kulit sama tulang. Bini datang ke rumah, masih hidup ini sekarang tuh jadi janda. Ya enggak, dibilang Ustadz, Kiai saya udah enggak sanggup, habis gelang, habis kontrakan, habis duit, udah berak situ, makan situ. Ya, saya capek ngurusin udah. Terus gimana? Tolong dong Ustaz, gimana caranya dah? Saya paham udah. Bikinin air pas malam takbiran lebaran haji dari sekalian. Asar sama yang hajat saya bikinin tuh air, minumin dia habis maghrib. Pas isya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung depan saya, rumah saya kan masjid. Istrinya nelpon lagi, Kiai alhamdulillah udah meninggal. Bini tuh saking capeknya Pak, 20 tahun ngurusin. Iya nih, tidur situ, makan di berak situ. Kayak di sini mah kalau ada yang sakit nggak mati, lu datang ke rumah gua mintain air sama gua suruh gelian. Paling yang brengsek matiin aja suruh gelian. Banyak, saya nggak maksiat, saya tahajud kalau malam. Saya minta kepada Allah, saya jadi imam sembahyang di masjid depan rumah. Pagi saya ngajar, saya dakwah, saya sedekah, nggak ada kerjaan maksiat, nggak ada yang saya lakukan saudara sekalian. Ya cuma kebanyakan begitu aja, banyak orang suka memanfaatkan saya. Memang saya juga orangnya lillahi ta'ala saja. Nah, jadi mari dengan peringatan Maulid ini jangan seperti orang-orang Yahudi, jangan seperti orang-orang Israel. Dari sekalian dia menunggu kedatangan Nabi, tapi begitu datang apa? Walamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Begitu Nabi datang dengan Al-Qur'an diwahyukan kepadanya, dia ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah dilaknat mereka oleh Allah Subhanahu. Nah ini saja, udah malam sudah di kalian. Kalau besok mengundang lagi jam 9 ceramahnya, 2 jam 11 selesai, makan dah opor ayam kan enak begitu. Iya pidato mah begitu, jam 9, setengah 10 udah paling malam. Tadi pidato udah jam 11 gua. Iya alhamdulillah, yang penting gak apa-apa ya, semuanya kebagian ceramah walaupun dikit-dikit. Alhamdulillah, mudah-mudahan biar pada kaya semua, biar pada sehat semua, biar pada makmur semua, biar besok pada bisa umroh, biar besok pada bisa haji. Ya mudah-mudahan besok presidennya yang kita minta kepada Allah yang benar, yang lempang, yang lurus, biar bisa menyelamatkan NKRI, membahagiakan rakyat saudara sekalian, dan mencerdaskan bangsa Indonesia. Jangan lupa pilih Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Allahumma salli ala